Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat tadi saya sudah utarakan kepada kepada Pak Menko bahwa ketersediaan bahan pokok yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional terlihat cukup dan kuat Pak Menko, dan untuk itu ketersediaannya akan mempengaruhi daripada harga. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau tendensinya adalah bagaimana di awal Ramadan itu biasanya tinggi, kemudian akan melambat turun Pak Menko, dan kemudian kita akan lihat ada kenaikan sedikit menjelang Ramadan, hari raya Idul Fitri. Jadi kalau kita lihat misalnya barang-barang seperti gula itu stabil Pak Menko, harganya 14.700 dibandingkan dengan minggu lalu. Harga sapi naik Rp700, kira-kira 0,53% dibandingkan minggu lalu. Tetapi barang-barang hortikultura seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah itu sudah turun lebih dari 15% Pak Menko. Begitu juga dengan bawang terjadi penurunan, dan dari semua itu yang naik sedikit adalah kedelai Rp100 dibandingkan minggu lalu. Jadi kami pastikan bahwa ketersediaan barang adalah cukup, dan mudah-mudahan harga stabil, dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan hikmat, dan mudah-mudahan ini tidak ada aral melintang supaya ketersampaian dari barang-barang tersebut bisa dicapai dengan logistik yang baik. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih. Sudah dilengkapi dengan Bu Dirut Pertamina. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Jadi untuk kesiapan supply maupun distribusi dari BBM dan LPG selama Ramadan dan Idul Fitri, dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri, akan ada 85 juta pemudik, di mana 61,8% ini akan menggunakan mobil pribadi, motor, dan juga bus. Dan yang lainnya adalah menggunakan angkutan laut dan udara. Dengan demikian kami kemudian dapat memprediksi di peningkatan dari kebutuhan gasolin maupun gasoil. Jadi peningkatan tertinggi pada saat arus mudik itu sampai 29%. Dan kemudian ada juga, karena ini ada liburan, ada arus untuk libur wisata itu sampai 36%, dan arus balik ini 22%. Dan kita melihat pergerakan dari pemudik ini adalah dari Jabodetabek dan Banten, juga Jawa Timur ke arah Jawa Tengah dan ke arah Lampung. Sehingga kami pastikan ada 11 jalur utama ini yang kami jaga betul supply dan distributionnya, dan juga di pasokan di Merak dan Bakahuni. Demikian juga SPBU dan infrastruktur lainnya untuk di 11 daerah wisata, dan juga kami pantau betul daerah-daerah, ada 6 daerah yang rawan bencana. Jadi ini kami pun siapkan baik itu supply yang normal atau standar maupun yang untuk alternatif. Nah, untuk menambah distribusi, kami juga menambah infrastruktur dan armada, ada 230 unit motor yang kemudian akan bisa menjual BBM ke kendaraan-kendaraan yang terjebak di kemacetan, baik di tol maupun di luar tol. Jadi tinggal telepon ke call center 135, share location, maka motoris ini akan menghampiri kendaraan dan mengisi langsung dari kemasan-kemasan yang kami siapkan. Selain itu kami juga tambahkan ada SPBU temporary yang akan kami tempatkan di rest area yang saat ini belum ada SPBU-nya, dan juga di lokasi-lokasi titik kemacetan. Jadi untuk mengurai antrian ada 50 unit. Juga kami tempatkan ada truk BBM yang dilengkapi dengan flow meter, ada 149 unit. Ini akan menambah distribution dan juga supply yang ada. Jadi demikian, semoga kita semua kemudian bisa melaksanakan mudik secara aman, dan kami pastikan, Pertamina memastikan supply atau pasokan stok dan juga distribusi akan berjalan lancar, baik untuk BBM maupun untuk LPG. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Dirut. Pak Menteri yang Baik, terima kasih Bapak Menko, Bapak Menteri, dan para kepala dan badan dan lembaga yang saya hormati. Kementerian Agama menyambut baik untuk instruksi dari Bapak Presiden, dan itu ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah pada bulan puasa dan Idul Fitri di masa pandemi. Alhamdulillah selama 12 hari dalam pantauan kami, surat edaran ini
diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat bisa melaksanakan ibadah Ramadannya dengan lancar, masjid-masjid penuh, ibadah taraweh, tadarusan, itikaf, dan ibadah Ramadan lain bisa berjalan dengan baik, dan itu semuanya dipastikan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, kami juga mengimbau dalam surat edaran itu untuk para dai, penceramah, menyampaikan pesan-pesan agama secara damai yang mengajak kerukunan, kekeluargaan, ukhuwah, dan juga tidak mempertentangkan persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah, masalah khilafiyah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya cabang agama. Yang ketiga, dalam surat edaran juga memberikan kepastian bahwa penyelenggaraan vaksin di bulan Ramadan itu diperbolehkan. Itu juga diperkuat oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, dan juga dari Muhammadiyah yang memperbolehkan vaksin dilaksanakan pada saat orang melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu kami terus mendorong, mengajak agar masyarakat bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan vaksin, khususnya adalah melengkapi vaksin untuk yang kedua dan boosternya. Kemudian Kementerian Agama ikut melakukan akselerasi dalam program vaksinasi ini di 10 provinsi dengan target 1 juta vaksin. Kami bekerja sama dengan Polri dan juga TNI untuk melakukan program vaksin ini. Dan yang terakhir, untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri juga diperbolehkan, baik itu di masjid maupun di tanah lapang. Tapi dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Menko. Itu rekan-rekan wartawan, beberapa penjelasan dari kementerian dan badan terkait. Kalau ada 1-2 pertanyaan, saya persilahkan. Mungkin, ya silakan. Sebut dari mana? Ada, sargastonnya ada. Selalu ada. Ada. Sargas pangan. Ada. Sargas pangan kita ada dari kepolisian, dari. Baik, terima kasih. Kita mempunyai Satgas Pangan di tingkat pusat, itu tentunya kita bersama-sama stakeholder terkait melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari pengawasannya dari hulu sampai dengan ke hilir sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan terdistribusi sampai dengan tempat-tempat yang sudah direncanakan tentunya dengan Pak Kemendak dan stakeholder terkait lainnya. Itu ada dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Polda sampai dengan tingkat wilayah. Kita siapkan semuanya. Pak Mendak, Ya, udah. ada lagi? Silakan. Ya, boleh salut. Nanti siapa dulu? Baik, nanti dalam rangka kita mengurai kemacetan lalu lintas, ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama itu ada one way, ada kontraflow, ada ganjil genap, bahkan juga kita menyiapkan jalur-jalur alternatif dari jalur-jalur utama, kemudian juga buka tutup di rest area. Nah, kalau itu nanti umpamanya kontraflow itu tidak bisa mengatasi itu kita akan melakukan dengan one way. Jadi kalau tidak nanti kita dengan ganjil genap, tapi ini melalui diskresi, kita lihat situasinya. Nanti ada beberapa tempat tertentu yang memang sudah diidentifikasi, baik itu dari jajaran
Korlantas maupun Dinas Perhubungan yang kita siapkan anggota-anggota kita untuk menyiapkan itu. Sehingga harapan kita masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan lancar, juga nanti arus baliknya bisa lancar. Terima kasih. Nanti semuanya ini di awal-awal kita akan menyampaikan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, yaitu kapan saja, di mana saja tempat-tempatnya akan disampaikan nanti, sehingga masyarakat mengetahui, masyarakat tidak terdadak begitu. Pak Dirjen ada tambahan? Ya, izin dulu. Jadi terkait yang ganjil genap atau kemudian one way seperti disampaikan oleh Pak Wakapolri tadi, jadi kami dengan Korlantas Polri, kemudian dengan Dirjen PU Bina Marga, telah menandatangani SK bersama yang skema nanti menyangkut masalah ganjil genap dan juga one way itu akan dilaksanakan secara bersamaan. Kenapa demikian? Karena potensi perjalanan masyarakat dengan menggunakan kendaraan, baik mobil pribadi, kemudian bus dan juga termasuk sepeda motor, tapi kalau sepeda motor jalan nasional ya, itu cukup tinggi sekali. Dengan demikian, kami bersama Korlantas Polri memandang perlu ada manajemen prioritas di jalan tol terutama. Nah kemudian GAG dengan one way ini kita akan lakukan baik untuk di jalur mudik maupun di jalur baliknya. Untuk mudiknya itu sudah kita tentukan di dalam tanggal yang sudah kita tentukan yaitu tanggal 27, 28 dengan 29. Namun demikian seperti disampaikan oleh Pak Wakapolri, memang ini sifatnya dari awal kita tentukan tanggalnya, namun pelaksanaannya akan tergantung dengan diskresi kepolisian. Artinya waktunya sudah kita tentukan, baik tanggalnya, jamnya, namun kemudian karena untuk clearing itu butuh waktu sekitar 2 jam, di akhirnya nanti itu sangat tergantung dengan kondisi di lapangan yang akan diputuskan oleh kepolisian, dalam hal ini adalah Korlantas Polri. Kemudian pelaksananya akan kita laksanakan di jalan tol dari Jakarta, yaitu mulai dari KM 47, atau kemudian begitu kita dari tol LVT turun, itu langsung kita laksanakan pada saat arus mudik, kemudian selesainya di KM 414 di Kalekangkung di Semarang. Saya kira itu saja Pak, terima kasih. Saya kira cukup ya, sudah kita akhiri dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya sekali lagi mohon dibantu rekan-rekan wartawan untuk mensiarkan, mensosialisasikan kepada siapa saja yang akan mudik, supaya membekali diri yang cukup, baik sangu maupun kendaraannya harus dicek benar. Jangan lupa semuanya untuk segera booster vaksin ketiga agar mudiknya selamat, aman, nyaman, dan bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah saudara rapat koordinasi mengenai kesiapan Lebaran Mudik 2022 di Mabes Polri Jakarta yang tadi menitik beratkan kepada bahwa karena cuti bersama juga sudah diputuskan 29 April hingga 6 Mei 2022, maka dipastikan tidak hanya lancar mudiknya tetapi juga penerapan protokol kesehatan dari masing-masing pemudik ini tetap harus dijalankan. Salah satunya adalah dengan memberikan atau mendapatkan vaksin booster atau vaksin ketiga agar dapat memperlancar mudik sampai di rumah juga bertemu dengan keluarga dengan selamat. Begitu juga ketika sudah kembali pulang lagi ke kota untuk bekerja. Selain itu juga pada kesempatan kali ini juga sudah ditegaskan oleh Menteri Perdagangan bahwa kesiapan dari keseluruhan bahan pokok ini akan menjamin pasokan sampai nanti Lebaran dan juga mudik sehingga lancar begitu penyelenggaraan Lebaran di tahun 2022 yang apalagi ini merupakan Lebaran pertama kali setelah 2 tahun tidak ada cuti bersama dan juga Lebaran bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga tadi untuk pasokan tidak hanya logistik saja yang ditekankan, tetapi juga untuk SPBU, untuk dari Pertamina, bahwa kesiapan dari solar maupun Pertalite maupun Pertamax juga sudah akan siap untuk bisa mengakomodir seluruh kegiatan masyarakat selama mudik Lebaran 2022. Kami tutup breaking news sampai di sini dan setelah ini nanti Kompas Siang akan kembali bersama Anda dengan rekan saya, Radi Saputro.